Baik pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami untuk saling belajar menimba ilmu tentang berpakaian. Tentu saja di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu. Sen, kita kasih kesempatan ibu-ibu dulu ya. Boleh. Masih banyak sekali yang mau bertanya nih. Silakan. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Ustadz. Yang saya ingin tanyakan adalah saya ini penggemar golf, apalagi berolahraga yang lain. Yang mana saya dengar untuk berenang itu ada pakaian khusus muslimah. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Apakah itu memang boleh atau baik? Itu yang saya ingin penjelasan dari Pak Ustadz. Makasih, Terima kasih. Baik Bu, kalau pakai pakaian khusus muslimah. Kalau ya, saya tambahkan begini Bu ya. Ada orang-orang yang beranggapan bahwa ada pakaian-pakaian yang tidak bisa digunakan oleh perempuan sehingga diperlukan pakaian-pakaian tertentu buat perempuan. Pakaian tertentu itu yang tidak sejalan dengan tuntunan agama. Ada yang berpendapat begitu. Saya akan beri contoh lagi. Contoh, yang mana yang diperlukan gerak lebih lincah. Penjaga gawang atau pemain tenis. Kira-kira begitu. Penjaga gawang lah Pak Quraisy. Bagus. Oke. Apakah penjaga gawang itu perlu atau harus memakai celana pendek? Tidak. Tidak. Justru kita lihat sekarang penjaga gawang itu banyak yang memakai. Nah, apakah pemain tenis itu tidak bisa bermain tenis kalau memakai celana panjang atau harus pakai pakaian pendek? Tidak. Tidak harus. Ya toh. Jadi sebenarnya sekali lagi kita diatur oleh orang luar nih. Iya. Kita pakai pakaian, kita dianjurkan berolahraga. Nabi saja pernah berlomba lari dengan istri beliau. Tetapi tidak terhalangi seseorang itu untuk melakukan kegiatan olahraga karena pakaian tertentu. Bisa sepak bola kalau mau sepak bola. Ya. Tapi terpelihara dan itu tadi tidak menimbulkan rangsangan. Itu yang penting, Bu. Jadi kalau boleh bisa saja. ya. Jadi boleh saja ya. Boleh saja. Tidak ada halangan. Jelas, Bu. Baik, Ibu, yang ketiga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan mengenai anak-anak muda sekarang yang banyak kita lihat yang selalu memakai pakaian yang sangat minim dan itu adalah model. Dan bagaimana pendapat Pak Ustadz dalam hal itu, karena kalau tidak berpakaian seperti yang zaman sekarang merasa tidak model dan ketinggalan zaman dan mereka tidak pede. Baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya punya bahasa lain dari bahasa Ibu penanya. Ya. Jadi tadi Pak Quraisy menyebut bahwa kita harus mengikuti sebuah persepsi tentang mode, lalu kemudian kita menyesuaikan itu dengan persepsi itu. Yang kadang-kadang bisa cocok, kadang-kadang juga tidak. Artinya ada hal lain di luar kita. Tapi dalam pembahasan kita, satu adalah produk di luar kita, satu ada produk Tuhan. Tuhan punya produk yang sudah ditetapkan tentang aurat. Kita dibingungkan mana yang harus kita pilih. Seperti itu juga pertanyaan Ibu tadi. Ya, pertanyaannya kembali begini. Pertanyaan mendasar. Percaya dan membenarkanlah dia terhadap tuntunan agama atau tidak? Itu pertanyaannya dulu. Yang mana menurut dia lebih baik apa yang disuruh oleh perusahaan-perusahaan mode ini atau apa yang disuruh oleh Tuhan? Ya udahlah. Orang yang tidak percaya dia katakan itu demikian. Nah, memang mamanya dikatakan mama ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Ya toh, saya tidak berkata
bahwa anak-anak muda kita harus mengikuti mode 10-20 tahun yang lalu. Tetapi ada juga dia wajar mengikuti mode berkembangan zamannya, tetapi yang sejalan dengan tuntunan agama. Iya kan? Selama sejalan dengan tuntunan agama, mode tidak ada masalah selama sejalan dengan tuntunan agama. Tapi kalau tidak, agamawan tidak bisa terima. Kalau saya tanya selaku agamawan, saya katakan Anda salah. Bukankah kita biasa lihat juga para peragawati itu memakai pakaian-pakaian yang sebenarnya bisa dinilai sejalan dengan tuntunan agama? Ada enggak? Ada kan? Pakailah yang seperti itu. Ada tuh saya lihat pakai kerudung kah, pakaiannya ya toh, panjang tangannya atau paling tidak lengannya sampai di sini. Boleh jadi itu bisa ditoleransi. Tidak harus lantas pakai seperti pakaian nenek saya. Jadi ibu jangan paksakan anaknya memakai seperti pakaian ibu. Tetapi jangan juga dibiarkan sehingga dia mengikuti mode yang tidak sejalan dengan identitas kita. Ya. Identitas kita sebagai bangsa. Sebagai bangsa itu kita tidak pernah mau melihatkan perut ya. Nah sekarang kita sudah ikut-ikutan tuh. Ya. Pak Quraisy, kalau tadi aurat adalah produk Allah, apa yang kira-kira dibatasi oleh Allah tentang aurat itu? itu? Banyak hal. Yang pertama, saya sudah singgung tadi, jangan sampai menampakkan yang rawan. Jangan menampakkan yang rawan. Karena kalau Anda menampakkan, Anda penyebabnya yang lebih bersalah daripada ini. Ya. Jangan meletakkan daging di lantai. Karena kalau kucing makan itu bukan salah kucing, salah Anda. Iya kan? Oke, satu. Karena itu dalam konteks rawan ini jangan pakai pakaian yang bisa memperlihatkan bentuk tubuh. Karena itu rawan. Artinya bisa merangsang. Bisa merangsang. Jangan pakai pakaian yang ketat. Pakailah pakaian yang terhormat. Saya tidak mau berkata jilbab atau bukan jilbab. Pakai pakaian terhormat. Di sini orang bisa berbeda-beda. Oh, yang terhormat itu yang jilbab. Oke deh, pakailah itu. Ada yang berkata yang terhormat itu seperti ibu-ibu kita 20-30 tahun yang lalu. Ya, pakai kebaya, kerudungnya misalnya setengah kepala aja. Ya toh? Atau sebagai, saya tidak akan berbicara soal itu. Saya katakan pakai pakaian yang terhormat. Ya. Pak Wisnu, Apa? mau nanya lah Ya, sedikit. boleh. Kita sudah terbiasa Pak Quraisy untuk memakai pakaian yang terbuka. Sampailah kita memahami bahwasanya selama ini kita kurang tepat dalam memilih. Kurang tepat dalam memilih pakaian ini. Tobatlah kita. Artinya kau Itu mengakui kan bahwa tadi kebiasaan. pilihanmu tadi salah tadi ya, yang terbuka. Tidak, ini lain. Jadi kebiasaan ini Pak Quraisy kan ada sesuatu beban dari kebiasaan ini. Bagaimana kita memulainya untuk menghilangkan kebiasaan ini? Sangat berat Pak Quraisy kan, yang selama ini kita nggak tahu, kita udah enak betul ini. Bagaimana kira-kira? Saya kira itu harus diusahakan mengubah. Karena sebenarnya kebanyakan dari pengikut mode itu ikut-ikutan. Seorang selebriti pakai pakaian terus dicontoh. Trennya ini sekarang begini trennya. Kenapa bukan kita yang menciptakan tren itu? Sehingga orang mengikuti kita. Ya kan? Saya kira demikian. Baik Pak Quraisy, pemirsa mungkin masih banyak yang ingin Anda dengarkan penjelasan tentang pakaian, dan salah satu isu yang sebetulnya menarik bagi kita tentang pakaian itu adalah tentang jilbab. Lain waktu kita bicara khusus tentang jilbab Pak Quraisy. Terima kasih untuk ke ibu-ibu, terima kasih juga untuk ke Muksin. Silahkan dimakan lontongnya. Pak Quraisy sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga untuk ibu-ibu ya. Sesudah ini nanti kita ingin mendengarkan selawat dari ibu-ibu, dan terima kasih saya juga untuk Yayasan Lentera Hati, PSQ Pusat Studi Quran. Terima kasih banyak. Saya Wisnu Prayoda, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.